Halo guys, di video kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat komputer dari masa ke masa. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Inti pembahasan yang akan kami jelaskan pada video ini terdiri atas sejarah singkat komputer, lalu dilanjut dengan penjelasan sejarah komputer di generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, hingga generasi kelima yang saat ini tengah dikembangkan. Materi pertama yang akan kami bahas dalam video ini ialah sejarah komputer. Sejarah komputer adalah topik yang sangat menarik dan luas. Komputer adalah alat yang dapat mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Istilah komputer berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung. Komputer ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Komputer memiliki dua jenis, yaitu komputer lama dan komputer modern. Mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan, seperti komputer kuno atau lama memerlukan ruangan yang cukup lebar dan satu ruangan hanya bisa untuk satu komputer. Dan untuk mengoperasikannya dibutuhkan banyak orang menggunakan sistem operasi MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System dan memerlukan daya sebesar 140 kW. Untuk komputer modern sendiri memiliki desain unik, kecil, dan ramping, serta hanya memerlukan satu orang untuk mengoperasikannya, menggunakan OS canggih, misalnya Windows 10, Hackintosh, Linux Mint, dan lain-lain. Memerlukan daya tegangan listrik yang kecil. Komputer juga memiliki generasi dari masa ke masa loh. Ada 5 generasi komputer. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Generasi kedua mulai dari tahun 1959 sampai 1965. Generasi ketiga mulai dari 1965 sampai 1970. Generasi keempat mulai tahun 1970 sampai 1980. Dan generasi kelima yang masih dalam pengembangan. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Nama lain komputer pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disingkat dengan ENIAC, yang diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer yaitu Jeffrey Eckert dan John Moseley di University of Pennsylvania. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan RAM magnetik sebagai memori. Komputer generasi pertama dikenal sangat mahal dan besar. Berikut adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. Program hanya dapat dibuat menggunakan bahasa mesin atau mesin lanjut. Yang kedua, menggunakan konsep port program dengan memori utama magnetic core storage. Yang ketiga, membutuhkan daya listrik yang besar. Selanjutnya adalah visualisasi komputer generasi pertama. Silakan dilihat. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, 3 orang fisikawan yang bernama Walter Hauser Brattain, John Barden, dan William Branford menemukan transistor yang menggantikan tabung hampa. Pada tahun 1956, komputer mulai menggunakan transistor sebagai prosesornya, mengawali perkembangan komputer generasi kedua. Selain transistor, penemuan lain yang mempengaruhi komputer perkembangan komputer generasi kedua adalah memori inti magnetik. Penemuan-penemuan ini selain membuat komputer generasi kedua lebih kecil, juga menjadi lebih cepat dan lebih hemat energi daripada komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, menggunakan bahasa assembly untuk mengganti bahasa mesin. Yang kedua, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Yang ketiga, mendukung penyimpanan luar atau removable disk berupa magnetic tape dan magnetic disk. Berikut ini adalah visualisasi komputer generasi kedua.
Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ini menggunakan sirkuit terpadu untuk menggabungkan banyak transistor dalam satu chip. Sirkuit terpadu membuat komputer menjadi lebih canggih, murah, dan mudah diprogram. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi dan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Unix dan BASIC. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah yang pertama, menggunakan sirkuit terpadu atau IC sebagai komponen utama. Yang kedua, lebih cepat, akurat, dan bisa diandalkan. Yang ketiga, membuat kapasitas memori dan penyimpanan yang lebih besar. Yang keempat, multiprocessing dan multiprogramming. Yang kelima, menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Berikut ini adalah visualisasi komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai 1980. Komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer mikroprosesor dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Pada komputer generasi ini menggunakan chip sebagai komponen utamanya. Chip tersebut merupakan ciri-ciri komputer generasi keempat, yaitu yang pertama, IC lebih kompleks dan terintegritas. Yang kedua, menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Dikembangkan FLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang kelima, atau yang terakhir, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, berikut merupakan visualisasi komputer generasi keempat. Selanjutnya ada komputer generasi kelima, di mana komputer generasi ini merupakan komputer dalam masa pengembangan. Komputer generasi ini menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, jaringan saraf, dan pemrosesan paralel. Komputer generasi ini diharapkan dapat berkomunikasi dengan manusia secara alami, belajar dari pengalaman, dan penyelesaian masalah kompleks. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu yang pertama, masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. Yang kedua, fitur-fitur yang semakin banyak. Yang ketiga, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Yang keempat, kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi keempat. Yang kelima, ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis. Nah, berikut ini visualisasi komputer generasi kelima. Sekian penjelasan singkat sejarah komputer dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian informasi ataupun penyampaian informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.